wali wal amri al-maghrib dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat disebutkan nama satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini terpanggil dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga melalui panggilan hidayah tergerak hati kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita dari langkah kaki kanan dan kaki kiri. Kiranya kesemuanya itu menghapus dosa dan mengangkat derajat daripada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Amin ya Rabb. Karena di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia pulang kembali. Dan juga salah satunya adalah hadir dan duduknya di majelis ilmu, salah satu bagian dari duduknya hadir di taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, sebelum taklim kita mulai, terlebih dahulu Al-Fakir beserta pengurus Masjid Jami Nurul Mukmin mengajak kembali, mengingatkan, dan kiranya dapat diperhatikan ketika ilmu itu tidak ada tanpa adanya ulama. Oleh karena itu pentingnya kita menuntut ilmu. Dari kesemuanya ilmu itu hadir kita di dalam rangka silaturahmi dan berbaur sesama masyarakat dan bersosialisasi. Tentunya kita tidak akan minder. Contoh saja, kita bisa tahlil, kita bisa baca sholawat Gusdur, atau kita baca surat Yasin. Kesemuanya itu ilmu yang menuntut kita, dan kita dapat ilmunya hadir duduknya di majelis ilmu ini. Karena pentingnya ilmu, dan oleh karena itu siapa yang memberi ilmu itu adalah guru kita, ulama-ulama kita. Dan tentunya dari ulama yang telah memberikan ilmu kepada kita, tentunya kita memberikan perhatian yang lebih. Oleh karena itu kepada para jamaah wabil khusus yang hadir di pagi hari ini yang belum mengisi list kolektifan untuk hadiah kepada guru kita, yang insya Allah akan kita tutup atau kita tawakufkan sementara waktu, yaitu pada tanggal 12 Maret 2023 ya, atau Ahad malam Senin. Insya Allah kita bersama-sama untuk mentawakufkan dari 3 majelis taklim yang ada di Masjid Jami Nurul Mukmin itu. Karena saya sesama pengurus Masjid Jami Nurul Mukmin, mari kita bangun yang namanya 3A. Yang pertama adalah adem, akur, dan asyik. Karena udah adem, udah akur, udah asyik, tentunya kita semuanya menjadi hamba-hambanya Allah yang insya Allah dimuliakan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu marilah majelis ini kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah, yang mana Fatihahnya kita kirimkan kepada para arwah bil khusus, diniatkan untuk almarhum Bapak Saung bin Ma'an, almarhum Haji Maknur bin Ma'an, almarhum Bapak Kiai Haji Junaidi bin Haji Jus, almarhum guru kita al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Awi Hasbi bin Sibi, dan juga para almarhum wal marhumin lainnya. Yang mudah-mudahan dibacakan suratul Fatihah, Allah sampaikan di mana alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Kepada guru kita Pak Ilai, tafadhal masdura. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ila Syaikhul Qadir al-Jilani, ثم إلى الشيخ محمد عبد الكريم السماني، ثم إلى حضرة الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وإلى رؤيا الإمام النووي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي، وإلى الشيخ النووي محمد عمر الجاوي، وإلى حضرة الحبيب المسند عبد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روحي الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف، ثم إلى روحي الحبيب صالح بن محسن حامد تنقل، وإلى روحي الحبيب أحمد بن عبد الله بن طارق العطاس، وإلى روحي الحبيب عبد الله بن محسن العطاس، ثم إلى روحي الحبيب أبو
Bakar As-Segaf, ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحداد، ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محسن الإدروس، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد غوث العباد، والحبيب أحمد بن زين، والحبابة سلمى بنت الإدروس الحبسي، وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن السقاف، ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى الحبيب حسين بن علي العطاس، ثم إلى الحبيب محمد بن حسين، ثم إلى الحبيب سالم بن أحمد بن جندان، وإلى حضرة محمد سيد المالكي المكي، وإلى روح قطب الشيخ محمد زين عبد الغني، وإلى روح معلم سكازامي، وإلى روح جد الجد ونور إسماعيل بن أبي عبد العزيز، وإلى روح والدي أحمد مزكي بن هدي الرجاني وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ولما نوى سلفنا الصالح ولما قطب الزمن ولما نوينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil ulama al-afadil wal ajilla yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Fadilatul Ustaz Syekh Waliul Amri Mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Yang sama-sama kita hormati juga guru kita Ustaz Umar. Kita doakan sehat afiat panjang umur dalam taat afiat pada Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nurul Mukmin Ustaz Yusuf. Mudah-mudahan kita doakan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur yang berkah. Dan kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di tawakufan sementara. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi, mungkin setelah Syawal kita akan bertemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Mukasyafatul Qulub. Pada hari ini kita tidak membahas kitab Hadisul Arba'in karena waktunya ini nanti nggak sampai, dan karena ini tawakufan kita akan membahas babnya ini tentang masalah keutamaan bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini, kata Nabi besar Muhammad SAW, bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kebanyakan orang ngomong, mumpung belum Ramadan, puas-puasin dulu dah maksiat. Kebanyakan orang ngomongnya begitu, ya, mumpung belum Ramadan. Jadi kebanyakan di antara kita ini yang menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hambanya Allah. Jadi dia takutnya itu di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut tunduknya sama Allah. Bukan jangan, ntar udah mau Ramadan kita nggak boleh gini. Jangan, semua bulan kita kudu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang kita lalai di bulan Sya'ban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang fadilah atau keutamaan daripada bulan Sya'ban. Ini kitab, saya ngajar juga kitab ini di Condet, kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Di sini dikatakan bahwa
ruya an Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi. Kalau udah masuk bulan Sya'ban, fatahhiru. Nih kita sekarang udah ada di berapa Sya'ban nih? 12. Berapa? 12. Nanti malam Rebo kita masuk ke dalam bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi, kalau udah masuk bulan Sya'ban, fatahhiru. Kita disuruh bersuci. Artinya bersuci apa? Banyakin amalan-amalan, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lalai. Di bulan Sya'ban ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Muhammad itu paling banyak melakukan ibadah puasa itu di bulan Sya'ban. Bahkan ada di dalam satu riwayat Nabi puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ada juga di dalam riwayat yang lain sebagian doang Nabi puasa di bulan Sya'ban. Tapi yang paling masyhur yang kita dengar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW selama bulan Sya'ban ini beliau berpuasa 1 bulan penuh. Artinya apa? Artinya kita nih di bulan Sya'ban harus banyak-banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu niyyatakum fi. Bagusin niat kita di bulan Sya'ban. Kenapa kita kudu bagusin niat kita di bulan Sya'ban? Nah, ini diterangin nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa qultu ya Rasulullah lam araka tasumma min syahri min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzaka syahru yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal rabbil alamin. Kenapa Nabi Muhammad banyakin puasa di bulan Sya'ban? Kenapa Nabi Muhammad SAW banyak mengerjakan amalan di bulan Sya'ban? Kenapa? Karena bulan itu dzaka syahrun yaghfulun nas. Karena bulan itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Itu yang tadi saya bilang di awal pembukaan. Orang, ayo kita masjid ntar aja dah, belum Ramadan ntar kita pos-posin dulu yuk. Kita tawakufan maksiat dulu yuk di bulan Sya'ban tuh, kayak begitu. Ya dulu waktu saya masih kuliah, oh yuk kita pos-posin dulu yuk, kita jalan ke puncak, oh yuk inian kita kesini yuk, kita senang-senang dulu. Masya Allah, padahal di bulan Sya'ban ini kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ini bulan diangkatnya amal ibadah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 1 tahun penuh itu catatan amalan kita diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, disetor. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu mencatat amal-amalan ibadah kita dan nanti disetor sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan malaikat itu Pak, jadi kalau setiap hari itu sip-sipan. Kerjaan malaikat itu sip-sipan. Nah, nanti kapan sip-sipannya? Menjelang fajar, itu malaikat yang dari sore itu dia mau naik ke atas tuh. Makanya sholat subuh itu, sholat fajar itu, para ulama yang mengatakan bahwa sholat fajar itu adalah sholat subuh. Itu masyhur, disaksikan sama siapa? Sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turfa, diangkat tuh. Seharian ini hamba saya ngerjain apa aja nih. Makanya amal yang bagus itu amal di waktu subuh. Ya, makanya ada gerakan amal subuh gitu. Karena tuh amalan kita itu diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari malaikat yang ngejagain kita dari sore tuh yang nyatet, diangkat tuh. Nah, selama 1 tahun ini di bulan Sya'ban ini turfa'u fihil amal. Amalan-amalan kita selama 1 tahun tuh diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih fulan, ya Allah setiap hari dia doanya kayak begini nih ya Allah, makanya diangkat. Nih fulan selama 1 tahun ini ngerjain ini dicatat sama Allah. Nih fulan ya Allah selama 1 tahun ini dia minta ya Allah
misalnya mau kawin lagi, itu dicatat tuh sama Allah tuh. Ntar masalah dikabul apa enggaknya itu tergantung hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti doanya itu dijadikan di tahun berikutnya itu pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa di malam nisfu Sya'ban kita diperintahin sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita untuk adain yang namanya ritual ibadah di malam nisfu Sya'ban. Ini bukannya tanpa sebab nih Pak nih ulama kita ya. Jadi ini bukan hal yang bid'ah ya. Yang disebut bid'ah itu kalau kita itu ada apa namanya ibadah-ibadah yang sudah qat'i. Kayak contoh misalnya sholat subuh 2 rakaat ngerjain 3, itu namanya bid'ah. Iya, 3 periode. 3 periode. Ya, nah kita ini juga sama. Kemarin saya udah bahas tuh tentang hadis yang masalah bid'ah. Bid'ah itu terbagi menjadi 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Salah satunya adalah bid'ah yang wajib itu adalah membuat Al-Quran, membuat mushaf Al-Quran. Di mana dulu zaman Nabi nggak ada, dibuatkan mushaf itu nggak ada. Kapan? Mulai daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu perang Yamamah, banyak yang terbunuh para penghafal Al-Quran. Inisiasi daripada Sayyidina Umar, akhirnya mulai dah tuh dicicil dan terjadinya utuh mushaf itu di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, ini pekerjaan yaitu nisfu Sya'ban dimodifikasi nih Pak sama ulama kita. Ini bagaimana caranya biar malam nisfu. Nah, di sini dikatakan bahwa qila anna lil malaika fis sama lailatai aid. Malaikat di langit nih Pak nih mempunyai 2 malam hari raya. Malaikat punya 2 malam hari raya. Kama anna lil muslimina fil ardi yaumai aid. Sama kayak kita nih. Hamba-hambanya Allah, orang-orang mukmin, kita punya 2 hari raya. Apa hari raya kita? Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat juga punya hari raya, Pak. Apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahia Lailatul Bara'ah. Apa itu Lailatul Bara'ah? Lailatul Bara'ah wahia Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang pertama, hari rayanya malaikat itu malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, wa Lailatul Qadri. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Nih 2 malam hari rayanya malaikat, di mana itu malaikat berkumpul di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu Pak adalah satu tempat di mana ini ketika Nabi besar Muhammad SAW di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi yang ada nyenderan di tiang Baitul Ma'mur? Nabi siapa namanya? Nabi Allah Musa alaihi salam. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari Pak 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Dan tidak keluar lagi. Jadi masuk di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baitul Ma'mur. Nah, ini malaikat punya 2 hari raya, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Semuanya berdoa sama Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai makanya di bulan Sya'ban ini ulama kita menganjurkan untuk banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berselawat Pak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tiang arus goyang tiang arus. Kata Allah, qif, berhenti. Tapi tiang arus ngomong, ya Rabb, saya nggak bisa berhenti nih sebelum engkau mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu keutamaan kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Sya'ban banyakin kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, terus ulama kita di malam nisfu Sya'ban ini memodifikasi bagaimana caranya biar umat Nabi Muhammad ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibikinin-lah malam nisfu itu dengan membaca surah Yasin. Kenapa Yasin, Ustadz? Kenapa enggak Waqiah? Kenapa enggak Ar-Rahman? Kenapa enggak surah-surah yang lainnya? Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalbuh. Karena segala sesuatu itu pasti punya jantungnya. Punya hatinya, punya jantungnya, ada titik utamanya. Nah, apa? Wa qalbul Quran Yasin. Dan hatinya Quran, jantungnya Quran itu apa? Surah Yasin. Kenapa dibacanya pas malam? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa orang yang baca surah Yasin di malam hari, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampunin pagi-paginya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, makanya minimal seminggu sekali kita baca Yasin, minimal. Ya, kalau bisa saban malam kita baca Yasin. Kalau di daerah Pedurenan tempat saya tinggal, itu saban maghrib sama saban subuh itu pasti baca Yasin Amirotibul Haddad. Saban tuh. Kenapa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Dan dikatakan bahwa di riwayat yang lain, siapa orang yang baca surah Yasin di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunin dia sampai sore. Dan Allah jaga dia. Masya Allah. Dan siapa orang yang membaca surah Yasin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudiya hawaijah, maka seluruh hajat-hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan ada riwayat dari Sayyidina Ali Abi Thalib karramallahu wajhah, dikatakan, ya Ali iqra surat Yasin fa inna fi Yasin asyru barakat. Ali baca surah Yasin, karena di dalam surah Yasin kata Nabi ada 10 keberkahan. Wa man qara'aha jami'un illa sabi'a wa la 'arin illa kasiyah. Ada 10 tuh. Kalau ada orang yang kelaparan bacain surah Yasin, ntar Allah kasih kenyang. Maksudnya apa? Ntar ada aja orang yang bawain. Makanya kita kalau lagi kepepet, kalau lagi susah baca surah Yasin, Pak, niatin mau apaan? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang udah ngedawamin betul-betul, dia udah nggak lagi minta sama Allah, ya Allah terserah dah. Pokoknya ada apa manfaat di dalam surah Yasin ini, pokoknya saya baca aja, ngikutin sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disunahinnya baca Yasin. Nah, ulama kita mengambil dalil ini untuk dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Karena banyak keutamaannya di malam nisfu, di mana amal ibadah kita diangkat. Kan kalau lagi amalan ibadah kita lagi diangkat nih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Yasin, terus kita puasa. Hari Selasanya kita puasa, terus hari Rabunya kita puasa, hari Kamisnya puasa. Itu enak tuh Pak tuh. Andai kata nanti Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, amalan kita tuh dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi ini di sini gitu. Fa'habu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya girang. Kenapa saya melakukan puasa nih? Karena saya kepengen ketika amalan ibadah saya diangkat sama Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Sama ulama kita kepengen nih jamaahnya umat Nabi Muhammad ketika amalannya lagi diangkat sama Allah, kita lagi ibadah sama Allah. Kita lagi baca Quran sama Allah. Kita lagi mentasbihkan Allah. Kita mentahlilkan Allah. Kita lagi berpuasa, ya Allah, enak banget. Makanya malam nisfu jangan diremehin nih. Ya, jangan disamain malam nisfu dengan malam yang lainnya. Karena bahkan ada di dalam suatu riwayat dikatakan malam Lailatul Qadar itu ditentukan itu di malam nisfu, Pak. Ya, ada satu riwayat dikatakan Lailatul Qadar itu dicatatkan di malam nisfu. Makanya di malam nisfu itu doa yang kita minta apa? Yang pertama, di malam nisfu doa apa yang pertama yang kita minta? Allah kasih panjang umur.
Fa ahsinu niyatakum, kata Nabi. Bagusin niatnya di malam nisfu, fa ahsinu niyatakum. Bagusin niat kita. Panjang umur. Panjang umurnya mau ngapain? Li ta'atillah, untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Buat apa umur panjang tapi kita nggak taat sama Allah? Umur panjang, kita dikasih umur yang panjang, dikasih tua sama Allah, tapi nggak taat sama Allah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Azabnya makin terus-terusan. Masih enak umur sedikit tapi ada ibadahnya dibandingkan umur panjang nggak ada ibadahnya. Semakin panjang nanti Pak, siksaan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama itu kita niat Allah panjangkan umur kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Yasin yang pertama, niatin buat panjang umur. Yasin yang kedua, niatin agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Buat apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bang, kalau segala sesuatunya itu di hadis arba'in yang pertama apa tuh hadisnya? Kullu syai'in bin niyat. Aw fi riwayatin ukhra kullu syai'in bin niyah. Wa likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu bin niyat. Semua amalan ibadah kita itu tergantung sama niat kita. Ini niatin ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ini, di mana amal-amalan orang diangkat, di mana doa-doa orang diangkat nih ya Allah, nih disetorin nama Engkau ya Allah. Saya minta di malam nisfu Sya'ban ini, di mana malam hari rayanya para malaikat yang lagi banyak berdoa, yang mengaminkan doa-doa orang-orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban ini. Ya Allah, berikan aku rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Buat apa? Buat ibadah. Ntar sama Allah digampangin. Bahkan saya dapat ijazah rezeki dari guru saya. Dikatakan bahwa kalau kepengen rezeki duit yang ngejar kita ya. Jadi itu ada duit yang kita cari, ada yang duit yang ngejar kita. Itu ada tuh Pak. Apa? Niatnya begini, ya Allah berikan saya rezeki yang halal. Untuk apa? Untuk girangin umat Nabi Muhammad SAW. Ntar dikasih gampang tuh sama Allah. Ini udah saya praktekin, ya. Ntar dikasih gampang sama Allah. Nggak perlu itu susah payah cari-cari duit. Ntar duit yang nyari ente. Niatin rezeki ini untuk girangin umat Nabi Muhammad SAW. Istri kita umat Nabi Muhammad bukan? Umat. Anak kita umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad. Orang tua kita umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad. Kita niatin buat girangin mereka. Ntar Allah titipin tuh rezeki mereka kepada kita. Tapi kalau udah dikasih rezeki, ntar jangan pelit. Ya, ntar udah dikasih rezeki jangan pelit. Ntar kalau kita pelit, na'udzubillah wal iyadzubillah, ntar diambil paksa sama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kehilangan, entah itu kebakaran, entah itu kebanjiran, habis ludes tuh badan kita. Jangan sampai. Ya, itu Yasin yang kedua. Nah, Yasin yang ketiga, kita minta sama Allah, Allahumma amitna bi husnil khatimah. Kita minta sama Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena mati husnul khatimah ini nggak gampang Pak. Ya, nggak gampang. Nanti ketika kita sakaratul maut, itu datang iblis laknatullah alaih. Ngapain gerok-gerokin kita biar kita minum tuh air yang dari dia. Nanti tuh sakaratul maut tuh Pak tuh ya, apa? Kering. Kerongkongan kita tuh, tenggorokan kita kering. Panas, sakit. Apa yang kita butuhin Pak saat itu? Air. Ntar iblis laknatullah alaih datang sama kita tuh. Fulan kenapa? Kausan. Mau ini? Namanya kalau orang lagi kausan nih Pak nih. Pasti kalau disuruh-suruh gitu mau nggak Pak? Pasti mau. Ntar dikatakan tuh. Ini kata Al-Imamul Habar. Imamul Habar siapa? Al-Habib Qutbus Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Malang. Mudirul Ma'had Darul Hadis Malang.
Beliau mengatakan bahwa nanti semua orang itu nanti didatangi iblis laknatullah alaih. Ketika sakaratul mautnya itu, ketika lagi kerongkongan kita lagi kering-kering itu, setan datang nawarin air. Nanti dia bakal ngomong ini, ente mau air? Mau. Kul. Dibilang al-alam qadim. Masya Allah. Al-alam qadim. Padahal yang qadim itu siapa? Allah. Yang tidak ada permulaannya itu siapa? Allah. Tapi di sini dibilangnya dunia ini adalah qadim, tidak ada permulaannya. Berarti sama aja apa tuh? Kita menuhankan alam. Ntar pas karena kita nggak tahu, kita nggak ngerti juga bahasa Arab. Iya dah, al-alam qadim. Minum dah, ya Allah, na'udzubillah su'ul khatimah. Ini kita jangan kepedean nih Pak nih, kita sering ke masjid ya. Saya udah sering ngomong nih. Kita sering ke masjid, kita jadi marbot masjid, kita jadi pengurus masjid, kita jadi pengurus DKM, pengurus majelis taklim. Jangan kepedean kita mati husnul khatimah. Kan di dalam kitab Majalisus Saniyah itu dikatakan bahwa di karangan Imam Ahmad Al-Fusani ada orang yang udah 20 tahun jadi marbot. Sesaban hari zuhur sampai subuh kerjanya kan azan saja. Namanya marbot kan kerjanya azan. Jamaah. Iya. Azan berjamaah terus. Kan nggak mungkin ada orang azan habis azan pulang. Mungkin nggak? Nggak mungkin, kecuali dia lagi kebelet dia pulang. Ini habis azan biasanya dia pasti sholat 5 waktu pasti itu. Ketika akhir hayatnya selama 20 tahun dia jadi merbot. 20 tahun jadi merbot, di akhir hayatnya ketika orang lagi kumpul, dia lagi sakaratul maut, dia panggil orang-orang, sini kumpul, ambilin gue Quran. Diambil Quran sama dia. Orang-orang yang kumpul nih ngomongnya apa? Masya Allah, emang ya marbot, matinya aja pengen megang Quran. Nggak tahu jadi ngomong apa ya? Mulai hari ini saya terlepas dari Al-Quran. Ya Rabbana. 20 tahun Pak di merbot. Apalagi kita yang baru seminggu, sebulan, setahun kita di masjid. Dia mati su'ul khatimah. Mati keluar dari agama Islam. Dia ngomong mulai detik ini saya keluar dari apa-apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam ini. Saya terlepas dari Al-Quran. Alhamdulillah. Digantiinlah posisi marbotnya sama saudaranya, adiknya. 15 tahun jadi merbot, sama matinya kayak begitu. Dilanjutin lagi sama adiknya yang ketiga. Biasanya kan kalau di kita begitu ya. Adiknya mati, abangnya mati, yang gantiin adiknya. Terus begitu. Turunan biasanya. Nah, adiknya yang ketiga dia nggak mau kayak abang-abangnya tuh. Akhirnya ketika beliau lagi tawaf, ada salah satu Imam Hasan Al-Bisri, salah satu ulama besar, wali min auliyaillah. Ketika lagi tawaf, ada orang yang setiap tawafnya itu mengucapkan Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal. Setiap tawaf itu dia ngomong kayak begitu. Karena ketika tawaf itu Pak, doa kita tuh kabul. Apalagi ketika dari Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim. Ini bapak-bapak kalau yang lagi umroh nih ya, yang lagi umroh dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, dari Maqam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani, sampai lagi sebelum ke Hajar Aswad lagi, doa sedoa-doanya qabul sama Allah, kontan. Ini kemarin Oktober, alhamdulillah saya berangkat lagi kemarin di bulan Oktober. Pas banget saya lagi mau umroh, istri nelpon saya, Pak, kakak sakit, panas 40 derajat Celcius Pak. Biasanya anak saya kalau udah sakit itu step tuh, kejang. Kebetulan itu pas saya lagi mau umroh tuh, lagi mau tawaf tuh, udah ngambil mikot, pas banget tuh itu saya mau umroh. Udah
Selama 3 putaran itu saya minta sama Allah, ya Allah angkat penyakit anak saya, sembuhkan ya Allah. Khusus, saya khususin. Ya Allah, tahaddus bin ni'mah. Qadarullah, atas ketentuan Allah, Allah angkat tuh penyakit anak saya. Saya telepon setelah selesai saya umroh, setelah sa'i, setelah tahallul, saya telepon. Alhamdulillah Pak, kakak udah adem. Sampai saya pulang diangkat penyakit sama Allah Subhanahu wa taala. Doa Pak. Doa yang benar, pokoknya pas lagi tauhid itu, tapi awalnya bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari mana? Dari Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim. Dari maqam Ibrahim sampai rukun Yamani sampai lagi ke Hajar Aswad, itu doa terserah mau doa apa aja. Itu qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang tadi itu dia doa sama Allah tuh, ya Allah matikan saya husnul khatimah. Kata imam, kok saya dengar ente kok mintanya mati husnul khatimah aja. Kenapa ente nggak minta dunia? Biasanya kalau kita, ya Allah banyakin rezeki, ya Allah mudah-mudahan bini kasih kita nikah lagi. Kan banyak orang kita gitu tuh. Niat apa aja dah tuh, doa apa aja dah. Ini enggak, di orang minta mati husnul khatimah. Ditanya, kenapa emang? Saya punya 2 saudara, padahal dia di masjid mainan. Terus dia mati su'ul khatimah. Makanya saya nggak mau kayak abang-abang saya. Saya kepengen mati husnul khatimah. Tahu Pak kenapa dia mati su'ul khatimah? Karena habis dia azan, habis dia sholat, kerjaannya tukang ngomongin orang, tukang gibahin orang, tukang fitnah orang. Hati-hati nih Pak nih ya. Fitnah itu bisa membawa ngadu dombaan kita sama teman-teman kita. Nah, makanya di sini dikatakan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima doanya di malam nisfu Sya'ban. Siapa dia? Yang pertama al-isyraku billah, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-musahin. Saya itu musahin, pendendam. Jangan jadi dendaman jadi orang. Buzzer. Iya, jangan sampai kita dendam. Apalagi udah mau masuk tahun politik. Hati-hati, jangan kita ngomongin orang, jangan kita ngomongin kejelekan orang. Belum tentu orang yang kita ngomongin itu dia lebih buruk dari kita. Bisa jadi kita yang lebih buruk. Kenapa? Kita buka aib dia. Seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang membuka aib saudaranya sendiri. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Orang-orang yang ngomongin orang-orang yang tukang gibahin orang-orang yang ngejelekin orang, itu sama aja kayak dia makan bangkai daging saudaranya. Itu sampai Allah tulis itu di dalam Al-Qur'an. Ini guru kita ini, beliau mengajar tafsir di sini. Itu bagaimana jijiknya orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Bahkan kata Nabi, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Jauhin ghibah, jauhin ngomongin orang. Kalau kita lagi kumpul sama orang terus dia ngomongin, udah langsung kita zikir sama Allah, langsung kita istighfar sama Allah, astagfirullah. Nah, makanya kalau kita lagi kumpul-kumpul terus nggak sengaja ngomongin orang kayak begitu ya. Saya dapat ijazah dari guru saya, dikatakan bahwa kalau lagi kumpul terus kita nggak sengaja ngomongin orang, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Itu kafaratul majlis, itu tuh kayak begitu tuh. Fungsinya buat apa? Buat mengugurin dosa-dosa kalau kita ada salah sama orang. Tuh makanya kita minta agar mati husnul khatimah. Tuh di malam nisfu kita minta 3. Allah panjangin umur, Allah kasih rezeki, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan ada doa orang yang tidak diterima di malam nisfu tadi, orang yang syirik kepada Allah, orang yang pendendam, terus syaribul khamar, orang yang masih suka mabok-mabokan, terus siapa lagi? Waqati'ur rahimin, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, siapa lagi? Dan orang-orang akun, orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang masih ada orang tuanya, samperin orang tuanya, cium tangan orang tuanya. Ya, cium tangan orang tuanya. Kalau pengen lagi rezeki ente lebih mantap, lebih cakep, ente cium tangan orang
tua ente bolak-balik, kalau perlu bolak-balik. Nih, telapaknya dicium, diirup kalau nyium tuh. Jangan cuma asal, apalagi di pipi, di jidat, jangan. Ajarin anak kita itu tuh cium tangan yang benar. Dicium tangan ketika diirup, cium yang benar tuh. Ya, telapak tangannya dicium. Kenapa telapak tangan dicium? Nih karena orang tua kita, apalagi yang orang tua yang sering baca Al-Quran kan, ketika dia begini kan pasti megang Quran. Dia ngempet begini tuh. Kalau ngempet nih, ini dikenakan nih Quran nih. Keberkahannya nih ada di sini. Beliau kerja segala macam. Orang yang kerja itu Nabi Muhammad tuh girang, suka sama orang yang kerja keras. Apalagi buat ibadah. Ada orang yang tangannya kasar, kata Nabi, Masya Allah, ini saya demen ini sama orang yang kayak begini nih. Dibandingkan sama orang yang halus, tangannya itu cium tangan orang tua kita, cium kening kedua orang tua kita. Bohong kalau rezeki kita nggak ngalir. Bohong kalau rezeki kita nggak ngalir. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Itu dikatakan man barra walidayhi tuba lahu. Kalau ada orang yang berbakti sama orang tuanya, dia bikin senang orang tuanya nggak dibikin ngambek, orang tuanya nggak dibikin susah. Tuba lahu, beruntung tuh orang. Dia punya usaha, untung usahanya. Dia kerja, Allah kasih bagus kerjaannya. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya gimana? Kalau nggak berbakti sama orang tua, seret rezekinya, nggak berkah usahanya. Kita punya keluarga, berantakan keluarga kita. Bini nggak dengerin kita, anak nggak mau dengerin kita. Kenapa? Karena kita nggak berbakti sama kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita nanti disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua amalan-amalan kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diangkat sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin apabila saya ada salah-salah kata selama saya mengajar. Penjabarannya kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita simak dan kita dengarkan daripada pengajaran guru kita, yang mana taklim memang taklim yang terakhir, tapi penutupannya insya Allah nanti tanggal 12. Jadi hari ini hari terakhir Ustadz Muhammad Zulkifli mengajar di sini, dan insya Allah izinkan, Allah berikan nikmat panjang usia di setelah Syawal atau Lebaran. Amin. Dan informasi saja